Selamat pagi. Kali ini kita akan mempelajari tentang sedikit tentang bar. Basicnya, bar adalah tempat yang diorganisasi secara komersial, dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, bisa terdapat dalam hotel maupun berdiri sendiri yang menyajikan minuman alkohol dan non-alkohol. Jadi, bar ini bisa berdiri dalam hotel maupun dia independen. Jadi kalau dalam hotel itu juga nanti akan bagi menjadi dua. Sedangkan kalau independen ya ketika kita masuk ke kafe, ke diskotik, itu kita akan jumpai langsung directly, yaitu bar. Basicnya dibagi dua. Nah, dari yang saya sudah bilang fungsi bar, yaitu yang pertama adalah service bar. Ini adalah biasanya sekarang semuanya sudah lazim menjadi service bar, yaitu bar yang posisinya menyatu dengan hotel, di mana seorang bartender tidak langsung berhubungan dengan tamu. Pemesanan biasanya dari pramusaji. Bar ini hanya melayani pesanan melalui restoran, banket maupun dari kamar. Jadi basicnya kalau service bar ini dulu lazim, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Di istilahnya dia tidak langsung directly seorang bartender ini kelihatan. Biasanya dia dulu disebut dengan MSB, main service bar. Dia berada dekat dengan kitchen. Dia open 24 jam, di mana dia juga bisa melayani room service, banket maupun restoran. Yang kemudian ada public bar, bar yang terdapat dalam suatu hotel maupun berdiri sendiri, di mana seorang bartender bisa langsung terlihat oleh tamu dan secara langsung bisa memesan minuman sendiri. Jadi aku yakin semua kalian sudah pernah nongkrong di bar, walaupun kadang-kadang biasanya kita kalau bar itu berpikirnya dulu adalah minuman yang disajikan kebanyakan minuman alkohol, tapi sekarang di kafe pun itu juga ada bar ya. Kemudian ada macam-macam istilah dari bar. Ada tavern, istilah itu sebuah model kuno yang masih digunakan untuk sebuah perusahaan yang menyajikan minuman beralkohol, biasa terdapat di daerah lingkungan industri. Ini dimulai dari dulu revolusi industri yang ada di Inggris, di mana seorang pekerja itu dia tidak akan bekerja bisa lebih dari 12 jam, atau mungkin kalau sekarang kita bisa lihat di Freeport itu, yang dimana dia bekerja dalam hutan, kemudian dia setelah malam dia naik ya, kemudian dia minum di situ. Jadi kadang-kadang memang dimonopoli. Di situ sudah ada hotelnya, sudah ada barnya, apapun sudah disediakan. Kemudian ada nightclub, yaitu suatu tempat yang bisa terdapat dalam suatu atau di luar hotel, di mana disajikan minuman alkohol dan alkohol serta makanan, didekorasi dengan mewah, kadang-kadang diiringi dengan musik. Nightclub ini bisa atau dulu kadang ada disebut dengan, kalau di istilah di kita, di istilahnya orang-orang Indonesia, kebanyakan kafe, yang dimana kafe ini walaupun dia menyajikan kafenya benar-benar kafe itu cuma sedikit, tapi dia juga menyajikan minuman alkohol. Di situ juga ada live musik, yang mungkin disambung dengan live party atau kadang-kadang dengan diskotik, itu bisa disebut dengan nightclub juga. Kemudian ada espresso bar, tempat yang menyajikan khusus minuman ringan dan berbagai macam kopi. Biasa terdapat di tempat-tempat keramaian seperti bandara, stasiun, kereta, dan mall. Kalian juga pernah lihat ada Excelso, ada kalau sekarang namanya yang lain-lain juga banyak ya, itu juga ada. Kemudian tapi basicnya dia menyajikan minuman ringan. Kalau minuman ringan ini mungkin bisa ada sedikit alkoholnya, tapi tidak seperti bar. Kemudian ada portable bar. Portable bar ini adalah bar yang bisa di moving atau bar yang bisa digerakkan, yang istilahnya bisa dipindah-pindah sesuai dengan event atau suatu acara. Ada garden party, cocktail party, dan yang lain-lainnya. Nah, mungkin kita juga sebenarnya lebih baik, lebih condong, karena di bar kita itu sudah ada namanya utensil dan kegunaannya, tapi minimal kita kita akan tahu nih alat-alat dan kegunaannya. Yang pertama adalah shaker set. Alat untuk mengocok minuman terdiri dari 3 bagian. Bagian headnya atau kepalanya sebagai penutup, kemudian bagian neck sebagai menyaring atau biasanya di lehernya ini ada standernya, kemudian ada body shaker.
sebagai pengocok. Kemudian ada long bar spoon, sendok panjang untuk menstir, untuk mengaduk minuman dan campuran yang bisa digunakan sebagai alat menakar. Kalau shaker nanti terserah mau dijuggling kan, mau cuma disekan gini, it's okay, terserah nanti seorang bartender bagaimana. Kemudian ada cocktail strainer, alat untuk menyaring es supaya tidak terbawa ke dalam air sewaktu minuman dituangkan ke dalam gelas. Basicnya kadang-kadang memang shake untuk kapasitas shaker ini kita tidak kadang-kadang ada yang agak sedikit lama, ada yang tidak lama. Kemudian ada electric blender, alat pengocok minuman yang menggunakan listrik. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau enggak, kita cukupkan dulu.